Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayan Siti Nurjana. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar desain grafis. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, baiklah, kita ke materi ya tadi tentang dasar-dasar desain grafis. Untuk desain grafis berasal dari dua kata, ya ada desain dan grafis. Nah, untuk desain di sini memiliki arti kerangka, bentuk, atau rancangan. Nah, untuk grafis di sini memiliki arti bersifat graf, huruf, atau lambang dengan huruf. Ya, di mana untuk desain grafis di sini pengertiannya adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, untuk desain grafis biasanya digunakan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Nah, untuk desain grafis di sini bisa dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada printing atau percetakan. Untuk printing atau percetakan di sini biasanya memuat desain buku, majalah, poster, buklet, leaflet, flyer, kemudian pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua, di sini ada web design. Biasanya ini untuk halaman web. Kemudian yang ketiga, film, termasuk CD, DVD, CD multimedia. Untuk promosi ini ya termasuk ke dalam film juga. Nah, kemudian yang keempat ada identifikasi atau logo dan juga EGD ya atau environment graphic design. Nah, yang kelima ada desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Nah, sekarang unsur-unsur desain grafis. Untuk unsur-unsur desain grafis sebenarnya sudah kalian pelajari ya waktu di kelas 10 mata pelajaran seni budaya. Ya, dalam seni budaya juga ada untuk yang di kelas 10 tentang unsur-unsur desain grafis. Nah, baik ya, kita bahas untuk unsur-unsur desain grafis ada 5. Yang pertama ada garis, yang kedua ada bidang, yang ketiga ada ilustrasi, yang keempat ada tipografi, dan yang kelima ada warna. Nah, baiklah kita bahas satu persatu. Untuk unsur-unsur desain grafis, yang pertama tadi ada garis. Nah, untuk garis di sini merupakan unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya. Nah, dalam garis ini tidak mengenal istilah kedalaman, tetapi dalam garis ini hanya memiliki ketebalan dan panjang. Sehingga untuk garis di sini biasanya dimaknai sebagai elemen satu dimensi. Nah, contoh dari penggunaan garis. Yang pertama ada garis lurus. Nah, untuk garis lurus ini biasanya identik dengan kesan kaku. Kemudian yang kedua ada garis lengkung. Untuk garis lengkung ini biasanya memberikan kesan lembut dan luwes. Kemudian yang ketiga ada garis zigzag. Nah, untuk garis zigzag ini maknanya sebagai garis yang keras sekaligus dinamis. Kemudian yang keempat ada garis tidak beraturan. Nah, untuk garis tidak beraturan ini menimbulkan kesan fleksibel dan informal. Kemudian yang kelima ada garis horizontal. Nah, untuk garis horizontal ini melambangkan kesan pasif. Kemudian yang keenam ada garis vertikal, di mana untuk garis vertikal ini maknanya sebagai bentuk garis yang memiliki kesan stabil. Kemudian yang ketujuh ada garis diagonal. Untuk garis diagonal di sini maknanya aktif, dinamis, dan menarik perhatian. Sekarang yang kedua dari unsur-unsur desain grafis itu ada bidang. Nah, untuk bidang merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris dan bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Nah, untuk bentuk yang geometris di sini misalkan seperti lingkaran, segitiga, segi empat, elips, kemudian setengah lingkaran. Nah, untuk bidang geometrisnya di sini memiliki kesan yang formal, sedangkan untuk bidang non geometris
memiliki kesan yang lebih dinamis dan tidak formal. Nah, unsur desain grafis yang ketiga ada ilustrasi. Untuk ilustrasi, di sini merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Nah, untuk ilustrasi di sini memiliki tujuan. Nah, di mana untuk tujuannya untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Nah, kemudian fungsi dari ilustrasi yang pertama memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Kemudian yang kedua memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga memberikan bayangan langkah kerja. Yang keempat mengkomunikasikan cerita. Yang kelima menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Yang keenam memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Yang ketujuh dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Nah, unsur desain grafis yang keempat ada tipografi. Ya, di mana pengertian dari tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifatnya, sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini ada istilah-istilah yang sering digunakan dalam tipografi. Yang pertama, ada karakter. Untuk karakter ini merupakan komponen terkecil dalam bahasa tulisan. Nah, misalkan seperti huruf, angka, tanda baca, dan simbol-simbol lain termasuk dalam karakter. Nah, ini sebagai contoh ya di sini. Ada huruf A kapital, B kecil, huruf 8, angka 8, tanda tanya, kemudian F. Nah, kemudian yang kedua, ada alfabet. Nah, untuk alfabet ini ada 56 alfabet. Ya, karena kan untuk 56 alfabet ini merupakan satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan. Nah, untuk alfabet Latin seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris menggunakan 26 huruf yang terdiri dari 21 konsonan atau huruf mati dan 5 vokal atau huruf hidup. Nah, sebagai contoh, alfabet digunakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris ya, tadi kan menggunakan 26 huruf. Nah, seperti ini. Ada 26 huruf itu tadi ada 21 konsonan dan 5 vokal. Nah, sebagai contoh ini ya alfabetnya dari A, mulai dari A sampai huruf Z. Nah, kemudian yang ketiga ada huruf. Nah, jadi kalau untuk huruf di sini maknanya meluas. Jadi tidak hanya mewakili 26 karakter dalam alfabet, tapi juga angka, tanda baca, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat ada tipografi. Tadi untuk tipografi ya sudah dijelaskan. Kemudian ada lagi lettering. Nah, yang kelima untuk lettering di sini menurut desainer ya penulis Phil Baines dan Andrew Haslan, untuk lettering ini menggunakan tangan dan alat seperti pahat, pena, atau kuas yang tidak dimaksudkan untuk diproduksi massal, melainkan spesial untuk keperluan khusus. Unsur-unsur desain grafis yang kelima ada warna. Nah, untuk warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Nah, ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu apa yang ingin dilakukan dan warna apa yang cocok untuk tujuan desain. Nah, untuk warna yang digunakan di sini, yang pertama, sorot elemen penting dan utama seperti subhead. Kemudian yang kedua, harus menarik mata. Kemudian yang ketiga, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Yang keempat, membuat gambar atau mood. Yang kelima, bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka.
Dan yang keenam, memprovokasi emosi. Nah, di sini ada ya bagaimana macam warna yang ada secara umum. Ini dibagi menjadi 3. Ada warna primer, yang kedua ada warna sekunder, dan yang ketiga ada warna tersier. Nah, yang pertama untuk warna primer atau disebut juga dengan warna pokok adalah warna yang menjadi pedoman setiap orang untuk menggunakannya. Nah, untuk grafis, biasanya warna yang dipakai untuk warna pokok ini ada warna biru, kemudian merah, dan ada warna kuning. Yang kedua, ada warna sekunder. Nah, untuk warna sekunder ini merupakan pencampuran antara warna primer. Nah, sebagai contoh, misalkan warna merah ditambah biru, maka ini akan menghasilkan warna ungu atau violet. Kemudian, misalkan contoh yang kedua ya, ada merah, jika ditambahkan dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna oranye atau jingga. Kemudian, yang ketiga, contoh yang ketiga ada kuning ya. Warna kuning jika ditambahkan dengan warna biru, maka di sini akan menghasilkan warna hijau. Nah, yang ketiga ada warna tersier. Untuk warna tersier ini merupakan campuran antara warna sekunder dengan warna primer. Ya, misalkan tadi ya, untuk warna merah ditambah dengan ungu, maka menjadi merah ungu. Ya, untuk merah ini merupakan warna primer, sedangkan untuk ungu tadi ya hasil dari pencampuran antara merah dengan biru. Nah, nantinya menjadi merah ungu. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, misalkan warna ungu ditambah dengan biru, ini akan menjadi ungu biru. Nah, untuk ungu ini tadi merupakan warna yang dihasilkan dari warna sekunder, sedangkan untuk biru di sini dari warna primer. Nah, contoh yang berikutnya, di sini ada warna biru ditambah dengan hijau, maka nanti yang dihasilkan menjadi hijau biru. Untuk warna biru ini warna primer, sedangkan untuk hijau tadi ya dari warna tersier yang dihasilkan dari warna kuning yang dicampur dengan biru. Nah, kemudian contoh berikutnya, jika warna hijau ditambah dengan warna kuning, maka di sini akan menghasilkan kuning hijau. Ya, di mana tadi untuk warna hijau dihasilkan dari warna tersier ya, dari kuning yang dicampur dengan biru, sedangkan untuk yang kuning di sini dihasilkan dari warna pokok primer. Kemudian contoh berikutnya di sini ada warna kuning yang ditambah dengan warna oranye. Nah, untuk warna kuning yang ditambah dengan oranye akan menjadi oranye kuning. Di mana untuk kuning merupakan warna primer, sedangkan untuk oranye merupakan warna sekunder yang dihasilkan dari warna merah yang dicampur dengan warna kuning. Sekarang dimensi warna. Dimensi warna merupakan sifat dasar dari warna itu sendiri. Nah, menurut The Planck System, untuk warna dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada hue, yaitu berkait dengan panas dinginnya warna, termasuk di dalamnya warna primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua ada value. Ya. Ini untuk value ini meliputi terang gelapnya warna, kemudian menunjukkan kualitas sinar yang direfleksikan oleh sebuah warna atau menunjukkan gelap terangnya warna, dilakukan dengan menambahkan warna putih atau hitam. Kemudian yang ketiga, ada intensity. Nah, untuk intensity di sini berkaitan dengan cerah suramnya warna, menunjukkan kuat lemahnya warna. Nah, untuk pengurangan intensitas dicapai dengan mencampur atau menambah warna murni dengan warna-warna netral seperti putih, hitam, abu, atau warna-warna komplement. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.